Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, beberapa hari yang lalu ini ada bambu unik ya, bambu unik bertuah seperti ini. Ini namanya bulu perindu, teman-teman. Cantik ya tuh. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu. Jadi kan kemarin ada yang mengatakan apa itu asli Kang, dari alam gitu ya, proses asli betul-betul tumbuh di alam. Makanya kemarin kita coba mencari bambu-bambu yang sudah cukup lama di sini ya teman-teman, untuk mencari bulu perindu. Untuk saya buka, alhamdulillah ini cukup tebal teman-teman. Jadi ini sudah menjadi galih. Nah ini seperti ini teman-teman tuh. Jadi ini tumbuh di dalam bambu ya tuh. Jadi ini asli proses alam teman-teman. Kan biasanya hanya separuh saja ya. Bentar, kemarin yang baru mana ya? Nah ini yang kemarin yang model serabut yang saya dapatkan ya, jenisnya tuh ya kan. Nah ini juga asli proses alam ya. Jadi biar teman-teman paham bahwa jenis bulu perindu itu bambu yang tumbuh di dalam bambu. Jadi ada pertumbuhan bambu di dalam bambu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah ini namanya, ini yang disebut bulu perindu. Nah ini jadi seperti itu teman-teman. Nah ini jenis keunikan ya. Jadi jenis keunikan bambu yang memang cukup menarik. Nah, ciri-cirinya ya ini ya teman-teman, kalau untuk mencari bulu perindu ini nih, adanya ruas yang menumpuk. Ya, 1, 2, 3. Nah, terima kasih Kang Yade. Kang kurus golok, Kang kurus golok apa itu? Kang kurus golok, Kang apa sih kurus golok? Mantap Kang ya, alhamdulillah. Ini jadi ini saya agar teman-teman paham ya, jenis bulu perindu yang tumbuh di dalam bambu seperti itu ya. Yang bulu perindu ya ini bulu ya, jadi bukan bulu ya, tapi bulu itu bambu yang tumbuh di dalam bambu, namanya bulu perindu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Gunawan ya. Asli mana Kang? Ketone kayak wong Cilacap. Saya wong Cilacap. Assalamualaikum, saya punya satu bambu tumpang sari bentuk tongkat, apa khasiatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpang sari itu 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan. Jadi bambu untuk bagus ya, untuk kerezekian itu bagus kayak gitu. Pantesan bahasanya nyong, iya Kang, nyong wong Cilacap ya. Ya wong Cilacap, wong ngapak. Saya orang Cilacap. Nah ini jenis bulu perindu yang mungkin teman-teman perlu tahu. Dan ini
Ini biasanya memang saya buka seperti satu ruas seperti ini ya, yang sering saya buka itu seperti ini ya, yang seperti ini kalau pembukaannya ya. Nah ini kita buka semua seperti ini. Nah kalau yang di bawah ini namanya jenis rancang kencono, dijual ya. Kalau memang ada ketertarikan dijual, nggak boleh saja kalau memang ada yang tertarik. Nah kalau di bawah ini namanya pakem rancang kencono ya. Nah ini, nah terus sudah paham ya teman-teman. Jadi sudah paham ya apa yang teman-teman tanyakan terkait tentang buluh perindu. Jadi buluh perindu itu bambu yang tumbuh di dalam bambu ya. Memang buluh perindu sering difungsikan atau diterapkan sebagai daya pengasih dan pemikat ya. Nah ini berdiri teman-teman, disimpan di dalam meja kayak gini, ditaruh di ruangan tamu udah bagus ya. Nah itu dipuasain lagi Kak? Enggak Kang, dipuasain boleh ya, kalau misalkan mau puasa lagi juga boleh, kalau enggak juga ya enggak apa-apa ya. Puasa itu niatnya tetap kepada yang maha puasa teman-teman, untuk kesana ya. Mas saya mau nemu bambu begitu, apa manfaatnya? Manfaatnya untuk daya pengasih dan pemikat. Ini jenis buluh perindu. Ada kodamnya enggak Kang? Kalau masalah kodam itu bonus ya. Kalau kodam itu bonus. Cek mahar, tanya dulu Kang. Cek mahar, tanya dulu Kang. Tanyanya di Wawa saja ya. Tanyanya di Wawa. Tanyanya di Wawa aja. Kang, aku duwe bambu petuk jejer, gunanya untuk apa? Pentung geger. Oh, pentung geger ya. Pentung geger ya ini nih. Saya malah punya bambu pentung kasur teman-teman nih. Ini pentung kasur ya. Nih, ini pentung kasur dari 1 sampai 5 nih pentung kasur nih. Kali ya. Situ kan pentung geger ya. Ini pentung kasur ya. Ini pentung kasur. Nah ini pentung kasur ya. Pentung geger juga boleh nih. Nah ini untuk kesehatan ya kalau kayak gini. Ini 1 ya. Ini 1. Ini yang 2. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Terus 4 ya. 4, 5 nih. Jadi 5 jari ini jenis bambu pakem Songgobono. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5 jari. Kalau ada yang tertarik juga boleh. Ini Songgobono. Nih Songgobono 1, ini Songgobono ya. Ini yang kedua tuh. Dan 1, 2, saya jejerin ya teman-teman. 2, 3. Nah ini 3 ya. Saya jejerin dulu. Tuh 3. Nah ini 4 dan 5. Wah, kayak wayang ya. Hadir Bang, terima kasih. Fungsi kegunaannya Kang, sebetulnya fungsi dan kegunaan itu biasanya penerapan itu pada sahabat-sahabat Arianto Pedok ya. Kalau Songgobono itu bambu yang memang punya faedah, dimana bambu ini ciri khas ya. Ciri yang sering didapatkan itu yaitu kepekaan di dalam pengolahan pengendalian diri. Ini kepekaan ya, kepekaan olah rasa dalam pengendalian diri. Ini Songgobono ya. Jadi punya olah rasa kepekaan, karena simbolik Songgobono itu adalah orang-orang yang suka mendekatkan diri, berzikirullah kepada Allah, mendekatkan diri kepada. Ini simbol Songgobono ini seperti ini teman-teman, bermunajat. Ada yang bisa buat kaya nggak Kang? Ada yang bisa buat kaya Kang nggak Kang?
Ya kalau misalkan mau dibuat kaya ya bisa saja, bisa ya. Jadi apa yang telah Allah ciptakan ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman semua. Boleh, misalkan untuk pentung kasur juga boleh. Ya, nah ini 5 jenis bambu Songgobono nih. Ya. Ini masih ada yang 6, 7, 8, 9 gitu ya, 10. Ya masih banyak ditemukan gitu. Jadi seperti itu. Jadi Songgobono ini memang punya energi khusus ya. Energi khusus yang memang sering diterapkan oleh saudara-saudara kita di kalangan pencinta bambu unik ini sebagai simboliknya, yaitu pengolahan kepekaan di dalam olah rasa teman-teman. Nah ini karena dia nanti selalu ingin mempelajari ya kaidah-kaidah atau fadilah-fadilah yang ada di bambu-bambu unik seperti ini. Teman-teman kalau nyari bambu Songgobono yang satu seperti ini agak kerepotan nanti ya teman-teman. Ini betul-betul satu. Ini yang kedua. Ini kalau misalkan teman-teman pengen ini buat kasih aja karet-karet gitu. Tung gitu ya, pegang sini ya. Tung gitu ya. Waktu kita zaman kecil itu kan sering main pakai ketapel gitu kan. Yang di belakang bambu apa namanya Kang? Yang di belakang itu ada bambu sapu jagat, ada tongkat, ada bambu kurung. Kalau yang di atas itu bambu pemengkang jagat ya. Itu banyak. Sambil ngopi lah teman-teman ya. Sambil ngopi nih. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman pengen paham, nah kalau yang ini tadi jenis namanya bulu perindu. Jadi kalau bulu perindu itu bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ini asli teman-teman, memang sengaja saya buka ya. Jadi ini betul-betul proses pertumbuhan alam, bukan karena apa ditancepin kayak gini, bukan ya. Terima kasih, semangat berjuang Gus. Kapan live Kang? Aku bar adol gabah sak kresek gawe nyawer awak. Subhanallah. Ini asli ya teman-teman. Nah ini yang masih kan sering ya di fikti-fikti saya, atau dalam waktu proses pembolangan gitu ya. Kang, lihat sapu jagatnya. Bambu sapu jagatnya itu bukan punya saya. Bambu sapu jagatnya itu dulu saya dapat. Kebetulan itu sudah di mahar ya. Cuma katanya suruh dititipin dulu di sini ya. Suruh dititipin dulu di sini. Itu bambunya. Itu sudah di mahar teman-teman. Ini namanya bambu sapu jagat. Jadi bambu sapu jagat ini mata rantingnya ini naik ke atas semua ya. Jadi mata rantingnya naik ke atas semua. Ini yang disebut bambu sapu jagat ya. Jenisnya, nama pakemnya bambu sapu jagat. Jadi nama pakem-pakem ini cukup banyak teman-teman di bambu-bambu unik ya, cukuplah banyak. Sapu jagat kalau yang ini namanya cakra jagat ya. Sapu jagat kalau yang ini namanya cakra jagat. Kalau yang di atas itu namanya bambu pamengkang jagat. Jadi kalau bambu yang membawa nama dari jagat itu pasti punya energi besar bambunya ya, punya energi besar. Semua bambu ya punya energi besar teman-teman. Cuma
Orang membawa cakra jagat itu bagus gitu ya. Cakra jagat, pamengkang jagat, sapu jagat gitu ya. Lanange jagat. Nah, ini lanange jagat. Lanange jagat ya. Kalau tali jagat, Kang. Wah. Lanange jagat kalau saya. Kang Mas, sepil bambu petuk yang mungil Mas suwun. Sepil bambu petuk yang mungil Mas suwun. Yang mungil. Kalau yang kecil itu udah diambil orang. Saya siapin dulu nih. Satu dulu ya. Ini ada petuknya enggak? Tuh. Saya pilih dulu ya, ada yang petok enggak ya? Petok yang mungil. Satu nih. Nih. Oh. Nih ya. Satu. Sepil ya, satu. Ini bambu jalu buah. Asli orang Cilacap Kang Mas saya. Tuh. Ini mungil. Ya, mungil. Nih saya pisahin. Sepil aja ya. Tuh. Kita sepil-sepil ini tinggal pakai teman-teman, tinggal pakai. Nah, lihat bambu tongkatnya Gus. Ini tinggal pakai bandul kalung kayak gini juga boleh, kunci motor, kunci mobil juga boleh ya. Sepil loh. Nih. Ini carangnya dampit tuh. Carang dampit, carang manten tuh. Ini lagi. Terus kayaknya masih ada lagi enggak ya? Oke ya, sudah ya. Nah, terus Kang, sepil apa lagi tadi? Sepil tongkat. Saya masukin dulu. Kalau misalkan ada ketertarikan boleh teman-teman ya. Kalau misalkan buat ini bambu kurung. Oh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bambu apa? Bambu petuk. Yang sering dicari itu bambu petuk ya, bambu petuk. Mahar kalau yang kecil-kecil kayak gini maharnya 170.000. 170.000, 130.000. Nih saya punya dua nih. Nih dua tuh. Tinggal pakai, tinggal udah ada buat bandul kalung. Nih. Ya. Dua nih. 230.000 nih. Dua saya kasih 230.000 SS. 230.000. Ini 230.000. Ini bambu jalu. Bambu jalu, petok jalu. Bambu jalu itu untuk kejantanan ya. Larang Kang nang wagen 20.000.
dikasih murah, terkadang mahal, dikasih mahal, kadang mahal. Yang saya kasih murah mau nggak tak kasih murah? Saya tak kasih murah ya, sebagai jalinan ikatan tali silaturahmi. Tak, saya kasih ini. Ini biar lebih mudah. Tak kasih murah, jalinan ikatan tali silaturahmi. Nah, saya nyari dulu bambunya. Ini mau dikirim, malah belum jadi nih, orangnya kemana, orangnya nggak tahu. Nih saya kasih ya. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 2 sajalah, 2 saja cukup. Nah ini 2 saja ya, 2. Ini namanya bambu petuk ya, ini bambu petuk. Siapa yang bisa jawab suatu apa yang saya sampaikan, ini hadiahnya ya. Yang bisa jawab ini nggak usah mahar-maharan, pokoknya nanti saya minta alamat, kirim alamatnya mana, tanggalnya berapa ya, alamat ya, alamat lengkap, nama penerima ya. Ini tak kasih, ini bambu petuk tuh, bukan bambu petuk ya tuh. Oh, ini bambu pertua ya. Di sini di dalam biasanya ada bulu perindunya bambu ini. 1, ini bambu petuk Carang Sewu ya. Ya, ini nanti saya kasih hadiah. Pertanyaannya gampang, 1 tambah 1 2, itu pertanyaan gampang ya enggak? 1 tambah 1 2, ya betul, itu pertanyaannya gampang. Nah sekarang yang harus dijawab nih ya, saya kasih nama nih nanti kalau yang jawab yang betul ini saya kasih hadiah, saya kirim hari ini ya, langsung ya. Dan ini bambu petuk Carang Sewu. Pertanyaannya, kita dulu pertanyaannya, saya mau ngopi dulu, saya lagi nyari pertanyaan. Kalau pertanyaan pasti ada jawaban. Saya mau ambil ngerokok dulu. Semalam libur, semalam saya ngaji semalam ngaji ya, nanti tak upload lah, saya ngaji semalam. Saya nunggu dulu, mau saya kasih pertanyaan, nanti yang jawab betul langsung saya lock, nanti langsung minta alamat ya, seperti biasa pertanyaan. Nah dulu saya mau jus rokok dulu. Semalam ngaji teman-teman nyampe setengah 2 ya, baru selesai acara saya. Pertanyaannya nih, ini dulu ya, ini pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan teman-teman, pertanyaannya ya, pertanyaan ini pertanyaannya, apakah ada yang bisa jawab apa tidak ya, pertanyaannya. Tolong
saya untuk bisa mendengar suara kucing. Suara kucing seperti apa? Saya harus bisa mendengar suara kucing seperti apa. Nanti kalau ada yang jawab yang benar, nanti saya kasih ini. Ya. Serius ini, suara kucing seperti apa? Nanti saya pilih ya. Pokoknya saya pilih jawabannya. Nanti saya harus bisa mendengar suara. Nanti ketika sudah saya pilih, wajib ini ya, wajib langsung naik biar saya bisa mendengar suara kucing itu kayak apa. Ya, ini terbanyak ini suara apa tuh? Ini hadiahnya ini nanti ya. Ayo teman-teman, suara kucing itu seperti apa? Saya harus bisa mendengar suara kucing ini. Ayo, suara kucing itu saya harus bisa mendengar suara kucing. Apa? Ini hadiahnya nih. Mana suara kucing ini? Nanti saya kasih hadiahnya ya. Suaranya seperti apa? Ayo Kang, jenengan naik ya. Nanti saya pengen dengar suara kucingnya. Mana sih? Kok nggak bisa ini? Tadi saya sudah pilih loh. Kang, mana tadi ini? Saya udah bagus banget ini suaranya nih. Ini hadiahnya saya kasih. Saya hanya perlu dengar suaranya. Nih ya, tadi saya sudah
Tadi mana ini Kang Masku? Nah ini nih Kang, ini Kang, ini tolong nanti jenengan naik ya Kang. Kang Dewa Alkoris, Kang Dewa minta pertemanan naik dulu Kang, sini Kang. Ya naik Kang, sini Kang, minta pertemanan naik Kang. Jenengan tak naikkan Kang Dewa, jenengan naik ya. Kayaknya jenengan bisa ini on cam. Ayo Kang, naik Kang, sini Kang. Kang Dewa, mana ini Kang Dewa? Kang Dewa naik Kang. Kang Dewa, ayo Kang Dewa naik Kang Dewa, sini. Minta pertemanan naik Kang Dewa. Kang Dewa Albikis, ya. Hanya waktunya nggak lama kok. Kang Dewa, ini Kang Dewa, ya. Kang Dewa nanti naik ya. Terus satu lagi, ini bambu petuknya ya. Ini bambu petuknya, ini akan saya berikan ya. Nah, ini saya juga kepengin ya, gimana caranya saya pengen dengar suaranya sapi teman-teman. Kalau suara sapi itu seperti apa? Ya seperti ini. Kalau yang ini suara sapi itu kayak apa suaranya? Saya juga pengen dengar suara sapi. Ya. Ini nanti tak kasih hadiah bambu petuk. Suara sapi kok. Oke Kang, nanti ini saya naikkan ya. Cara naikkan gimana sih ya mah? Kok? Aduh, saya masih belajar di TikTok sih teman-teman. Ini mau naikkan kok pada susah-susah amat gitu. Nah, ini saya klik aja lah. Naik ya Kang, kalau yang sudah saya unggah naik ya. Mudah-mudahan satu rezeki tali asi dari saya. On cam boleh, nggak on cam juga nggak apa-apa. Yang penting saya mendengar. Assalamualaikum Kang Gestiono. Waalaikumsalam, Kang. Alhamdulillah. Kang, Salam. para sapi koyo kok Kang? Mau. Iya. Oke Kang, nanti jenengan bawa ke saya ya Kang. Ini nanti hadiah untuk panjenengan. Ya wes, suara sapi. Matur suwun, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Kang Mas ya. Nanti Sami-sami. bawa ini untuk hadiah untuk panjenengan karena ada suara sapi, saya udah mendengar secara langsung. Kalau di komen kan nggak kedenger Kang. Ya. Ya, banyak terima kasih. Salam kenal juga Kang Ari. Sami-sami ngaturaken. Matur suwun, tak undur diri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nanti Kang Gestiono jenengan bawa ya. Hari ini tak bungkus langsung. Mambilin tisu mah ya mah. Nah yang satu ini belum kejawab loh. Yang satu loh. Nih yang satu tadi ini suara kucing ini ya. Nanti masuk ke wawa Kang Giono. Nanti langsung di profil saya aja Kang. Itu ada nomor wawa saya, ini tali asih buat panjenengan. Ya simpan di sini ya. Kang. Nah,
Terus ini tadi suaranya ini saya kepengen denger suara kucing ini. Ya, coba saya naik, suruh naik. Yo Kang, naik yo. Suara sapi ini buat Bandul Kalung bagus ini. Ya, tadi suara sapi sudah. Nah ini wih. Alhamdulillah. Ini ada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap komandan, wah ini. Selamat pagi Mas. Ye, Salam ngapunten kenal Dan. dari Tasik ya. Siap, ye. Aku pengen dengar suara kucing ya, Dan. Wah, alhamdulillah. Ya Allah. Keren banget, keren. Nanti apa ya, Dan? Nanti tak kasih kamu ini. Ya Mas, terima kasih Mas. Ya, ini nanti bisa dibuat atau dibuat baju kunci. Apa sih ya, TikToker? Ya Mas, terima kasih. Salam buat keluarga dulu. Izin turun ya Mas. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Jadi hari ini kita berbagi tali asih ya, melalui suara hewan saja mendapatkan sesuatu kenikmatan. Nah ini, nanti kita tunggu teman. Jadi hari ini dibuat. Kadang ya pertanyaannya simpel, jawabannya juga simpel ya. Jadi harus diperhatikan teman-teman dalam cara berkomunikasi ya. Kalau jawaban benar semua, gimana suara? Kan saya yang harus mendengar suara kucing, suara sapi ya. Jadi kan teman-teman sudah mendengar semua ya. Nah, jadi kalau di tapping itu hanya hanya tulisan, tidak ada suara yang terdengar. Kalau itu kan tadi terdengar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini sambil ngopi ya teman-teman. Sambil ngopi. Hari ini kita sepil-sepil pakai kamera depan aja yuk. Saya mau pengen sepil-sepil aja lah ya teman-teman ya. Sepil-sepil bambu unik. Bambu bertuah. Kita sepil-sepil bambu unik ya teman-teman ya. Di sini nih. Nah ini nanti ada 2 bambu. Kita karena teman-teman pengen belajar nama-nama pakem sih ya. Kita sepil-sepil yang kecil-kecil apa yang besar-besar nih teman-teman nih. Kita sepil bambu jalu ya, jalu puncak ya. Jalu puncak ataupun bambu ini dulu nih. Terus kita sepil juga ini nih bulu perindu ya. Nah ini bambu cabang teman-teman ya, ini jenis bambu cabang. Kita dulu kalau ini sambar lilin. Sambar lilinnya udah saya masukin di dalam botol, ini tinggal kasih minyak wangi, insya Allah udah bisa difungsikan.
Sambal lilin emas kalau ini. Itu bambu, kita di bambu ini dulu ya, bambu yang kecil, apa. Terus kita nanti di bambu rajut. Wah, itu punya bagus itu Kang Mas. Saya mau main di bambu rajut ya. Kita edukasi di bambu-bambu rajut. Saya ambil dulu semua bambu rajut. Ini bambu cabang, teman-teman. Nanti kita main di bambu rajut ya, mungkin biar teman-teman saling memahami terkait tentang keunikan bambu ya. Bambu rajut saya ambil dulu semua. Teman-teman, saya ambil bambu rajut. Kita taruh depan dulu sini ya teman-teman ya. Ini bambu rajut semua, jenis bambu rajut namanya. Geser dulu bambu. Oke, kita ini main kita edukasi bambu rajut. Ini namanya bambu rajut, teman-teman nih. Jenis bambu rajut. Jadi bambu rajut ini adalah bambu yang mata rantingnya masuk ke dalam, teman-teman nih. Ya, ini bambu rajut. Ya. Ini bambu rajut, kita lebih dekat lagi yuk. Di sini nih, ini bambu rajut. Bambu rajut. Bambu cabang tadi berapa Kang? Itu 370 Kang Mas. Bambu cabang tadi 370. Nanti kita sepil-sepil juga bambu cabang, siapa tahu nanti ada yang mana yang lebih suka gitu ya. Kalau mau borong juga boleh. Ditempatkan di salah satu ruangan, mungkin ruangan tamu atau ruangan apa. Nah, ini jenis-jenis bambu rajut. Sepil bambu mercon, Mbah. Waduh, bambu mercon. Kemarin lah saya sempat rame itu bambu mercon. Nah, kita sepil bambu rajut. Saya nitip bambu bulu perindu nih. Ini ya. Nah, ini bambu rajut, teman-teman. Namanya bambu rajut itu jenis bambu yang rantingnya ini masuk ke dalam secara proses alam. Ini bambu rajut. Nah, contoh seperti ini juga bambu rajut. Bukan, itu bukan dampit, itu bambu cabang namanya. Kalau dampit itu dari bonggol, itu sudah cabangnya 2. Ini bambu rajut, teman-teman ya. Jenis bambu rajut yang mata rantingnya masuk ke dalam. Ini prosesnya alam, bukan dibengkokkan, itu bukan, teman-teman. Semuanya proses alam. 1. Ini juga ya. Jenis bambu rajut. Jadi kita sepil-sepil aja keunikan bambu unik yang memang
punya manfaat ya, seni alamnya ini. Ini bambu rajut. Nah, ini juga jenis bambu rajut. Tuh. Ya. Ini jenis bambu rajut. Ini juga jenis bambu rajut. Tuh. Ini rajut tong-tong 1000 teman-teman. Oh, tembus. Jadi kalau yang komen yang berbeda sudut pandang, saya nggak menanggapi ya, nggak apa-apa teman-teman. Saya di sini hanya mengedukasi terkait hasil alam, keunikan alam, seni alam. Dan saya sebutkan nama pakemnya ya. Ini pakem bambu rajut. Kalau keluar, kayak kemarin kan ada yang keluar itu namanya bambu rajut sukmo. Kalau ini bambu rajut. Oke, kalau memang teman-teman ada ketertarikan boleh. Monggo, borong juga boleh ya. Oh, jenis bambu rajut. Ini nanti saya kirim hari ini ya, selesai live. Oke, paham ya jenisnya ya, sudah ya. Oke, nih kalau teman-teman nemuin di salah satu pohon bambu jenis yang seperti ini masuk kategori bambu unik dan punya pakem, jenisnya bambu rajut namanya. Untuk apa? Mending nyangkul ya. Ya untuk seni alam. Nah, kalian nyangkul untuk apa? Nah, saya pertanyakan seperti itu. Kembali lagi. Orang yang punya nilai seni itu orang yang bernilai tinggi, teman-teman. Orang yang punya jiwa seni itu bernilai tinggi. Ya, contoh kayak kemarin sempat viral itu ada lukisan ya dari Wonosobo ya. Itu seni lukis patung biawak itu viral juga itu kemarin. Dengan nilai pembuatan nilainya itu 50 juta, bisa sebagus itu sempat viral ya. Bagus. Sudah. Nah, oke ya. Kalau sudah nanti kita sepil yang lainnya ya. Jadi ini keunikan bambu rajut. Nih. Jadi bambu ini rantingnya masuk ke dalam tuh. Nah, ini. Oke, nanti kalau soalnya di tempat aku bambu kayak gitu buat kayu bakar. Oh bagus, buat kayu bakar boleh, nggak apa-apa. Berarti panjenengan jos kan, dos gitu ya, bagus. Wong ini juga boleh, misalkan dibuat kayu bakar boleh, buat apa lagi ya, buat ngulek mutu juga boleh ya. Kalau misalkan ada ya, kalau ada pencuri ini, kalau ada pencuri teman-teman lempar aja ke ini lempar aja ke seng atau lempar aja ke pintu luar gitu, lari nanti teman-teman itu malingnya. Jangan lempar ke orangnya, lempar aja ke ininya, ke mana, ke pintunya, keluar itu lari teman-teman, dikirain pistol meledak ini nanti. Oke, siap, udah ya. Dan next, nah, kita sepil. Siapa tahu nanti kalau ada ketertarikan tinggal wawak saja teman-teman lah ya. Seperti biasa. Saya taruh di atas lagi. Dedeng. Sepil bulu perindu, siap. Ini bulu perindunya nih, dedeng. Oh, bulu perindu saya. Wih, keren ya.
Ini bulu perindu, ini juga bulu perindu, ini bambu ampel kuning. Satu lagi ini juga bulu perindu. Tuh, saya punya 3 bambu bulu perindu. Karena sudah nggak ada lagi. Kalau ada lagi ya saya sepil semua, teman. Ya, tinggal 3. Ini namanya bambu bulu perindu. Bulu perindu nih, kalau ini bulu perindu dari ampel kuning. Ini 1 sap, 2, 3, 4. Ini 5 sap, teman-teman tuh. Betul Kang Indra, terima kasih Kang Indra. Ini bulu perindu ya. Ini mahar. Nih bulu perindu ini mahar nih, cukup 230.000 nih. 230.000 nih. Kalau ada yang tertarik 230.000. Ini 4 sap sama 230.000. Ini bulu perindu plus rencang kencono. Ya. Nah, nih. Ini enggak patah, teman-teman. Yang mana bagus, Om? Semua bagus bulu perindu. Tinggal tergantung melihat seninya. Ini 470.000, 470.000. Ini jenis bambu rencang kencono. Ini ditaruh di meja kayak gini nggak roboh, teman-teman. Ini berdiri ini. Ini sudah saya buatkan sedemikian rupa keseimbangannya. Ya, namanya bambu bulu perindu. Bulu itu bambu yang tumbuh di dalam bambu. Cuma tinggal 3 ini, teman-teman, nggak ada lagi. Kalau ada lagi ya saya sepil semua. Adanya 3 ya sepil 3. Kalau adanya 10 saya sepil 10, teman-teman. Insya Allah nanti proses hari ini kalau ada pembolangan nanti saya bolang lagi. Terus kalau ada yang beli nanti dapat bonus. Ini bonusnya nih, tak kasih bonus combong ya. Ini nih tak kasih bonus mustika kijimbungkep jala sutra combong. Mau yang hijau kiri, Om? Boleh. Nih 230.000 nih bulu perindunya nih. $230.000. Ngeblur lagi ah. Oke. 230.000. Apa-apa. Teman-teman kalau nyari belum tentu dapat. Ya sana nyari. Wawaknya ada di profil, Kang Mas. Di profil saya selalu ada wawak. Wawak ada di profil saya. Di wawak ya, di profil. Hari ini langsung wawa, nanti tak kirim. Kalau mau yang ada bulu perindunya yang belum dibuka, ada di tongkat ya. Ada 2 tongkat, itu ada bulu perindunya semua. Tapi tidak saya buka karena itu sudah menjadi pegangan di tangan kayak gitu ya. Yang lain-lain. Bulu perindu itu sebagai daya pengasih dan pemikat ya. Boleh difungsikan untuk di tempat usaha juga boleh. Diterapkan di warung, tempat usaha juga boleh, di ruangan kantor juga boleh. Ya. Yang tengah bisa kirim ke Vietnam, bisa ke Vietnam, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Malaysia, bisa teman-teman.
Asli apa enggak, Kang? Buat usaha itu musyrik? Ya enggak musyrik. Enggak. Gimana cara menghilangkan kemusyrikan pada sesuatu benda-benda ini? Ada sebuah yang paling sederhana, teman-teman. Misalkan sisi kemusyrikan itu memang bisa terterap dalam ucapan atau lisan kita. Ya, contoh sederhana nih yang biasanya tanpa kita sadari tentang kemusyrikan, biar teman-teman ini sering bilang musrak, sirik, musrak, musrik, sirak, musrak, musrak, sirik, musrak, musrik, sirik ya. Gini contoh teman-teman. Contoh saya contohkan gini. Saya pusing, ya kan? Saya kan pusing gitu loh. Saya pusing. Ya, saya minum bodrek ya, terus menjadi sembuh gitu loh. Nah, itu juga termasuk sebuah lisan perbuatan yang tanpa kita sadari ya, seperti itu. Terus saya makan nasi ya, jadi kenyang. Nah, itu juga terkadang bahasa suatu lisan perbuatan itu terkadang tanpa disadari itu mengandung unsur kemusyrikan atau kesirikan. Sama di bambu, misalkan bambu ini buat apa gitu kan, buat usaha. Ya gimana caranya buat usaha? Ya kan teman-teman punya buat dagang ya boleh. Nah, itu nanti ranahnya masuknya untuk menghindari suatu kemusyrikan. Ya segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini bermanfaat bagi manusia. Maka di dalam menghindari sisi kemusyrikan ya, dengan sebuah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu mudah-mudahan dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah kita menghapuskan sesuatu hal-hal yang terkadang tanpa kita sadari, perbuatan-perbuatan kita, lisan kita, perilaku kita ya, biasanya mengandung unsur terap sisi kemusyrikan dan kesirikan itu. Paham ya? Jadi seperti itu teman-teman. Maka lebih baik kita selalu memperbarui di dalam kalimat-kalimat. Maka ketika kita menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa, kenapa kita sering harus melakukan istighfar, sholawat, lalu zikir, itu teman-teman. Karena di dalam lisan perbuatan kita terkadang hal-hal itu tanpa kita sadari. Maka kembalilah dengan kalimat la ilaha illallah. Oke, sudah ya teman-teman, kita sederhanakan, nggak usah diperdebatkan yang lain-lain teman. Insya Allah kalau teman-teman bisa paham seperti itu. Sudah WA siap bun, siap. Oke, kita next lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah. Nah, sekarang kita bermain bambu jalu. Jalu ya. Jalu puncak ataupun jalu puncak ataupun bambu jalu. Jalu itu sebagai senjata. Saya bisa apa enggak bisa? Nih jalu satu. Saya sepil ya bambu-bambu jalu ya. Bentar teman-teman. Next dulu. Kita sepilkan bambu jalu, namanya jalu satu. Tinggal jalu itu sebagai senjata bagus untuk menetralisir energi negatif ya, bagus juga untuk meningkatkan kewibawaan. Saya sepil bambu-bambu jalu. Let's go my baby, I the my katumala, andong malai katumala, ni homai bay doleng, tilakon aja nom mere katolio, tu cete katoye jana sana cikiwin, najan nom mere naham kolio,
najane mere dilakosap nolio nakato mere naham kotil najo tujete kato ye jana sanam la 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 aku meri najane me dilakato dilakamo dil najane kato katokane nganggo katok oblong oblong oblong. India ngapa Kang? Iya. Aduh ya Allah, nikmatilah kehidupan ini dengan suatu kebahagiaan teman-teman. Ya, kita biar tidak terlalu berlebihan dalam hal-hal yang kita tidak pahami, maka menghibur itu lebih baik daripada mencaci maki. Oke, lanjut. Najam okalo dilekon aja mana kato. Ini namanya bambu jalu. Mundur dulu teman-teman. Nih bambu jalu. Ini namanya jalu petuk puncak nih. Ini bambu jalu ya, jalu puncak atau bambu jalu puncak nih. Nah, ini pakemnya tumpang sari teman-teman tuh. Nah, jalu ini juga jalu tuh. Ini jalu puncak namanya, jalu puncak atau yang sering disebut dengan bambu pati lele sungsang. Alis di bawah, ada mata alis lagi di sini. Bambu jalu. Bah yang nomor 3 bisa kirim buat asbak rokok. Bisa banget bisa. Saya aja asbaknya dari bambu teman-teman. Asbak saya. Ini bambu jalu. Ini jalu nih. Ya, jalu seperti ini nih. Kalau udah seperti ini jangan dikasih mata ranting lagi di sini, nanti pemalsuan teman-teman, nggak boleh ya. Nomornya ada di Wawa ya. Oh iya Kang. Lalen bae Kang Adi Wijaya, iya kok. Nih, ini jalu puncak, ini mata rantingnya turun ke bawah, ganjengat ini. Ini ganjengat tapi turun ke bawah. Nah, ini jangan dikasih mata ranting lagi di sini ya, teman-teman. Jangan dibiasakan di sini biar jadi jalu petuk kayak gitu, jangan. Ya, itu berbahaya. Ya, lebih baik pakemnya jalu puncak ya jalu puncak ya. Punyaku dulu yang dikasih ada ini Kang. Siap, makasih Kang Adi Wijaya. Aku rencana mau ke Kuningan Kang. Aku ada rencana mau ke Kuningan, insya Allah nanti tak mampir ke tempat panjenengan. Ya. Aku mau ke Kuningan, rencana mau ke Kuningan. Nih, jalu puncak saya kasih shoot ya. Nah, jalu puncak itu simbol ketangguhan, jengat teman-teman, simbol ketangguhan. Bambu jalu puncak nih. Sepil-sepil jalu puncak. Bagus ya ini jalu puncaknya ya tuh. Iya Kang. Siap Kang, konyong rencana maring Kuningan geng. Kok tak WA lah, kotak naik Wawa, kok kelalen kotak WA Kang. Yang kotak Wawa nih sampean kok. Kok karo mobil nyong nganggo mobil Kang. Mobil karo mobil ngombolang karo mobil. Alhamdulillah Kang Adi wis bisa tuku mobil Kang. Alhamdulillah. Dong apa ngestune kabeh sedulur-sedulur kabeh. Kegunaannya untuk apa Kang? Jalu puncak ini simbolik sebagai senjata untuk meningkatkan kewibawaan, keperkasaan, kewibawaan jalu puncak karena meninggalkan di sini nih. Jadi jalu puncak ini seharusnya mata ranting ini tumbuh di bawah, tapi dia naik ke atas seperti ini nih teman-teman. Ini jalu puncak. Ini mata ranting ini seharusnya tumbuhnya di sini teman-teman, di sini, tapi dia naik ke atas.
dan di sini meninggalkan salah satu ruas, akhirnya di sini menjadi alis buta. Jadi ini ada dua pakem, buta plus Jalu Puncak. Buta ini simbolik di mana satu kekuatan ya mengolah kepekaan di dalam pengolahan kebatinan. Ini bagus ini. Ini kalau dimanfaatkan kebutaan. Karena buta ini simbolik yang sangat luar biasa, sangat peka di dalam pengolahan kebatinannya. Ini bambu buta. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli pendengarannya. Wah, ini kan ada lagunya ya. Nah, ini bambu Jalu Puncak. Ini bagus teman-teman. Ya, kalau teman-teman kepengin berjaya, yaitu pengolahan kepekaan, olah rasa di dalam kebatinannya itu harus kuat. Ya, harus kuat. Jadi nanti bisa setara naik ke atas dan bisa menjadi mengetahui titik yang ada di sini nih, mata ranting ini nih, Jalu Puncak. Oh, kalau teman-teman kepengin ada di puncak ya harus kuat pondasinya, meninggalkan segala-galanya di dalam kekuatannya. Jadi akan meninggalkan pokok rasa di sini nih, menjadi buta. Ya. Nah, ini. Pokoknya kalau yang bahasa-bahasa dilem, bahasa-bahasa yang nggak sepaham, berarti dia belum tahu bambu unik gitulah ya intinya. Kalau yang dibilang dilem, di ini gitu ya. Kalau di tempat saya, kalau ada yang sampai dilem ya kena tembak saya teman-teman. Cara membawa bambu antik itu disukai minyak. Iya betul, dikasih minyak lebih bagus. Bambu semakin ada minyak semakin bagus. Ada energi-energi positif yang bisa teman-teman dapatkan. Satu, dengan memberikan wangian. Nih saya juga berikan wangian lah. Nih saya mau pilih bambu yang saya kasih minyak wangi. Nah, nih srit. Ini Jalu Puncak Combong. Ini istimewa. Kalau ini ya, kenapa saya bilang ini istimewa? Ya pokoknya teman-teman nanti tahu sendirilah. Nih, bambu dipegang halus. Bambu kayak lisik. Kau lisik nggak teman-teman? Lisik ya. Wah, bambunya indahnya, indahnya. Saya pakai minyak kasturi kijang dan kasturi putih. Saya pakai minyak kasturi kijang dan kasturi putih. Terus saya bisa juga sering kadang pakai minyak juga. Namanya Hajar Aswad nih, ini Hajar Aswad itu kalau di hari-hari khusus biasanya. Ini yang kasturi putih ya. Indahnya, indahnya, aduhai mesranya, mesranya seperti yang ada di atas Om. Yang di atas itu yang di atas. Yang di atas itu namanya bambu petuk pamengkang jagat ya. Pakai minyak angin Kang. Minyak angin. Bambu pamengkang jagat. Indahnya, indahnya. Oke. Sreset. Oh itu bambu pamengkang jagat. Nilai nominal mahalnya 157 juta, belum ada. Oke. Nah, kali ini saya mau kasih pakem yang lain lagi. Oke ya, nanti kalau ada yang tertarik tinggal wawa ya teman-teman ya. Mahalnya Jalu Puncak seperti ini nih. Di angka, saya kasih bagi di angka 330.000. Ya 330.000. Nah, nih mau pilih yang ini juga boleh. Jalu Puncak petuk gembolo seto. Pucuk blaketur munyur manuk kemplit gantil buntut kisok walanggen enggak dedek. Sama kenditnya Kang. Oke, kendit. Nah, oke. Kali ini kita kendit ya. Kita geser lagi. Set. Geser. Hai manusia, toretet hormati embokmu, tetet. Nah ini oke.
Oke, kita sepil bambu petuk jalu. Nah, ini bambu petuk yang mata rantingnya belum keluar. Dendeng. Ini bambu petuk. Dendeng, bambu petuk ya. Bambu petuknya saya tinggal itu saja. Dan bambu petuk ini nih. Bambu petuk sengkolomeo. Wah. Bambu kodamnya udah pada lari, udah pada pecah bambunya, Kak. Enggak, itu asli kan, proses alam seperti itu, bukan benda pecah, itu asli proses alam. Bukan asli proses alam ya, terjadinya proses alam ya seperti itu penemuannya. Oke, ini namanya bambu petuk, nanti saya sepil bambu kendit. Bambu petuk. Ini namanya bambu petuk jalu. Nih, mata rantingnya kecil di sini teman-teman nih. Kalau ada yang tertarik bambu petuk jalu saya kasih mahar yang ini ya, yang ini nih di angka harga 230.000 nih saya kasih nih. 230.000 di SS Thread Dangdut. 230.000 nih hari ini saya kasih bagi hoka-hoka more. Ini juga sama nih 170.000 nih. 100 mata rantingnya belum nongol teman-teman tuh. Nongol tapi kecil gitu ya. Oh, nongol tapi kecil. 170.000. 230.000, 170.000. Dua ambil semua. Nah, kalau yang ini deng petuk rantingnya ini Kang. Iya itu mata rantingnya nggak begitu tumbuh. Nah, kalau ini namanya bambu petuk, ini mata rantingnya malah menjadi gali teman. Hup, ngeblur. Nah, ini bambu petuk. Ini mata rantingnya sudah menjadi gali teman-teman. Kalau yang bawah belum. Hup. Oh, ini kan belum menjadi gali ya mata rantingnya. Kalau yang atas sudah menjadi gali. Tuh. Ini. 50.000 boleh, enggak lah, 50.000 belum lah. 50.000 enggak ada bambu unik harga 50.000. Jangan Kang. Ya, karena ongkos bolang saya mahal. Satu ongkos bolang saya mahal, terkadang perlu ya, yang penting, yang intinya gini teman-teman, sebetulnya bambu unik itu masalah mahal dan tidaknya itu tergantung dari kasa ya. Kasa teman-teman. Misalkan Kang boleh enggak bambu unik ini kok harganya 170.000 Kang. Saya beli 530 boleh Kang. Nah, ini lebih keren. Tapi jarang menemukan. Tapi ada juga. Terkadang mahar berapa Kang? 1.600.000. Saya dikasih mahar 3.300.000. Ada juga yang seperti itu. Subhanallah. Terima kasih saudaraku semua. Ya. Terkadang ada juga yang nitip. Nitip. Kang nanti nitip ya Kang. Nitip 300.000, nitip 700.000. Saya suruh bagi-bagikan teman-teman. Untuk dibagikan kepada wilayah-wilayah di sekitar saya. Ya saya bagikan teman-teman. Gitu. Saya bagikan. Ya terima kasih yang sudah berbagi ya Romo. Keren. Oke, next. Nah kalau ini jangan teman-teman. Kalau ini karena ini bambu punya kakek saya. Ini bambu buntet. Ini buntet semua teman-teman. Nah ini ada siapa ini? Ada siapa namanya? Di sini ada goresan apa? Lukisan alam abstrak teman-teman. Yang memang ada anoman, opong. Ya. Wis, nanti di sini ada lagi teman-teman tuh. Ada Mbah Marijan, Gunung Merapi, sang legendaris Mbah Marijan. Al-Fatihah.
Amin amin ya robbal alamin. Ada togok nyemplung, togok lagi, togok Gatot Kaca masuk cangkra di muka. Nah, ini ada lagi nih nanti nih yang sangat sadu banget teman-teman. Weh, saya tunjukkan ya. Weh. Wah. Hup. Diam. Wah. Ini lukisan abstrak secara alam yang membentuk. Nah. Cimplung talas mlebune nyemplung metune teles lekejut ser. Nah, di sini nih baru. Nah, di sini baru indahnya. Aduhai Dewi Rembulan. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Halusnya sutra, tak sehalus wajahmu. Nah, di sini ada bagus banget nih teman-teman. Indah banget nih, besar banget ini energinya di sini walaupun seperti ini nih. Ini asli teman-teman goresannya. Sebentar dulu ya, saya fokuskan dulu karena ini terkadang nggak mau diperhatikan dia sih. Nah, ini buntet nih teman-teman nih. Shoot tuh. Hai bunga-bungaku. Ini juga buntet. Buat dagang ini punya mbah saya. Ini sudah ada, ini berarti udah berapa tahun ya? Saya aja umurnya udah 43 tahun. Ya kurang lebih di angka 70-an lah teman-teman, 70 tahun mungkin ini bambu. Awet teman-teman tuh, lukisannya sampai sekarang masih seperti ini. Nah, ini saya kasih minyak. Ya. 6 mumpung hari Jumat. Sekarang hari Jumat ya, Mah? Hari Jumat, teman-teman ya, semalam saya ngaji. Nih, kalau ada yang tertarik ngerawat bambu ini juga boleh sebetulnya. Ini tumpang sari ya. Tuh. Kemarin mau ada yang rawat dengan bambu pemengkang jagat, nggak jadi. Oh ini, kalau ini tumpang sari itu harus dimiliki teman-teman, harus dimiliki oleh para pencinta bambu unik ya, karena biar bisa mendapat atau mengambil inti daripada inti sarinya ya. Nah, bambu tumpang sari itu punya fadilah itu banyak sekali teman-teman, karena bambu tumpang sari itu sering didapatkan di rumpun-rumpun bambu ya. Hampir setiap rumpun bambu itu ada bambu tumpang sari biasanya ya, sangat mudah untuk didapatkan. Tapi jenis tumpang sari ini sangat penting bagi para pencinta bambu unik, karena ini untuk menetralisir atau membentuk inti daripada inti sari. Jadi tumpang sari ini dua pokok nih, dua pokok rasa yang selalu menguntungkan. Nah, ini dua pokok rasa yang selalu menguntungkan itu namanya tumpang sari. Tapi kalau numpangin sari saya enggak tahu teman-teman. Numpangin sari udah ya, snack ya teman-teman ya. Kalau ada yang tertarik gimana ya, nanti saya tak ini dulu. Ini bambunya buntet ini simbolik
kejantanan kita, ya, suatu power pengisian energi aktif. Kalau diri kita sudah menjadi bentuk gelombang-gelombang aktif, itu biasanya padat berisi. Bambu petuknya ini Kang, ini petuk saya ini. Ini bambu petuk. Nanti bolang jam berapa Kang? Jam berapa ya? Nantilah setelah selesai sholat Jumat. Oke, kita bambu kendit ya. 1, 2, 3 bambu kenditnya, hasil bolang bambu kendit ini. Siapa yang punya jual beli tanah? Tuh, bambu kendit. Kendit. Ini bambu kendit. 1, 2, 3, 4. Ini ada bambu songgobono. Ini bambu kendit. Nih, kendit. Oh. Plus combong. Lingkarannya full ya, teman-teman ya. Ini bambu kendit. 1. Ini kendit 2 goresan. Cuma lingkaran yang bawah belum sempurna. Bambu kendit sangat cocok untuk jual beli tanah, properti, ya, perkebunan, kelapa sawit. Walaupun seperti ini teman-teman, kecil. Asli proses alam. Bambu kendit ini jadi proses alam, luka alam, ya, yang membentuk goresan seperti alis. Ini bambu kendit, petuk kendit namanya ya, petuk kendit. Malam bulan purnama, ini lagi bermandikan cahaya. Kalau ada yang tertarikan, yang punya jual beli tanah, ini bambu songgobono, junjung derajat songgobono nih. Terus ini ada satu kendit yang saya pakai. Nah ini, oh ini bambu kendit. Ini kenditnya istimewa. Kalau yang ini, semua kendit itu sebetulnya istimewa, punya manfaat. Kendit 1, kita borong aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semuanya 7 nih ya. 7 tak kasih bonus ini nih. 7 570 lah. Ini 7 semua nih, tak kasih bonus ini nih. 570 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonusnya bambu junjung derajat songgobuwono. Ini bonusnya ya. Semua 570. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini kata kasih bonus 570.000 bonus. Bonusnya ini. Oh, lingkarannya bagus-bagus pokoknya lah teman-teman. Daripada satu harganya 230 ya. Bulu perindunya ini nih. Tadi yang satu udah di mahar. Nih. Ini bulu perindu. Tuh. Walaupun kayak gini nih kuat, nggak patah teman-teman. Dikirain patah nanti tuh. Deng tuh. Ini bulu perindu. Terus ini dari bambu ampel kuning. Ini 4 sap. Oke. Lanjut ya. Oke, teman-teman, Mah, ke pasar dulu apa, Mah? Oke, siap, sudah. Nanti di SS ya. Nanti saya simpan di sini nih. Nanti saya kirim hari ini. Ya, ini tinggal pakai. Kalau yang punya tanah boleh disimpan di tanah. Simpan di tanah. Ya, dipendam di tanah juga boleh ya.
Saya ada acara teman-teman mau ke pasar karena saya harus ambil dagangan saya dulu untuk persiapan menu untuk nanti malam. Seperti itu teman-teman. Oke, satu lagi nih lah. Ya Allah, ya Rahman, ngantuk. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Satu lagi ya. Ada yang nanyakan bambu songgo langit nih, yang dinamakan bambu songgo langit. Nih, bambu songgo langit. Siap, Gus. Wah, terima kasih Gus Yaye. Gus. Aduh, kepengen maring Tegal loh, Gus. Mama udah siap, Ma? Wis belajar dulu, salah siap, Gus. Ini bambu songgo langit. Nih, bambu songgo langit. Nah, ini kalau Gus Yayi agemanya bambu yang paling dia suka ini. Bambu songgo bono 5 jari kayak gini. Karena songgo bono itu memang simbolik ya. Seseorang yang memang suka mendekatkan diri. Sirzat kolbunya itu hidup ya. Orang yang suka mendekatkan diri dengan cara berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini bambu-bambu kayak gini. Ya, tuh. Tuh, Gus Yayi. Ya, karena dia memang guru saya. Saya banyak belajar dari beliau, teman-teman. Ya, tafsir kajiannya beliau sangat bagus ketika mengaji tentang bambu unik ini. Tafsir kajiannya ya, di setiap batang utama, pertumbuhannya ini. Jadi orang yang bisa ngaji deling itu orang-orang yang memang punya kepekaan olah rasa kebatinan, teman-teman. Hatinya ya. Kalau saya masih belajar, makanya terkadang ya ada bulian, ada caci. Nah, itu lagunya Gelandangan. Ini namanya bambu songgo langit, simbol itu dasar ya. Kalau songgo langit itu pondasi untuk kekuatan, teman-teman. Pondasi. Jadi apapun teman-teman mau mengelola dari bentuk apapun bentuknya, usaha ya apapun gitu ya. Itu pondasinya harus kuat dulu. Ini harus songgo langit. Nah, ada pokok-pokok rasa seperti itu. Songgo langit. Nah, kalau ini songgo langit, ini songgo langit, kalau ini songgo bono. Ini penyangga songgo langit, ini penyangga langit ya. Nah, kalau ini penyangga bumi. Jadi kebalik, teman-teman. Penyonggo bumi selalu. Ini penyonggo langit, malah ini penyangga bumi. Jadi menghadapnya, jadi kebalik. Nah, maka kenapa seperti itu? Nah, ini namanya songgo langit, ini songgo bono. Bambu penyangga langit, ini bambu penyangga bumi ya. Kan ada songgo langit, songgo bono, teman-teman. Ada penyangga bumi, ada penyangga langit. Nah, gitu. Ini songgo buminya, songgo. Ini penyangga bumi di sini ya, saya pepetin. Penyangga bumi, penyangga langit. Keren enggak? Kalau pengen lagi ini satu ya. Ini 2. Ini 3. Ini 4, 5-nya udah di sana ya. Nah, ini. Nih. Oh, ini udah komplit, teman-teman. Sudah penyangga langit, penyangga bumi. Wah. Mana nomor resi pengiriman? Udah pokoknya Kang, jangan khawatir, sudah. Nanti juga nyampe paling 2 hari sampai 3 hari. Ya. Sudah pokoknya udah terkirim. Udah terkirim, nggak usah nanya nomor-nomor resi lah ya.
Pokoknya nanti kalau minta nomor resi, kalau 3 hari belum nyampe baru saya kirim nomor resi. Sudah saya kirim semua Kang Mas, sudah pokoknya. Nih yang belum terkirim satu, nih yang kalau belum terkirim ini satu nih, ini doang. Karena ini nggak ada alamatnya. Tuh, ini bambu petuk selumpring, sudah pesan 2. Ya, alamatnya belum ada. Ya mau gimana mau ngirim, alamatnya belum ada. Ya, belum transfer lagi. Mungkin karena apa ya? Belum transfer atau belum punya anggaran atau apa, nggak tahu. Kayak gitu. Ya. Kemarin sudah ada nomor WA-nya, sudah ada alamatnya. Belum transfer ya belum saya kirim. Belum gajian, oke. Ya mudah-mudahan nanti gajian ya. Ini kan tanggal muda. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini Songgo Langit sama Songgo Bono ya teman-teman namanya. Penyangga bumi. Ini bambu penyangga langit. Nah, itu kalau bahasa Indonesia kayaknya ngeri ya teman. Bambu penyangga bumi. Wah. J sami-sami Kang Arjun. Ada lagi nama teman-teman. Bambu rogo mongso. Bambu penyabut nyawa. Wah. Bambu penyabut nyawa, pengen tahu nggak bambu penyabut nyawa? Kenapa nama pakemnya terkadang kenapa pakai bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa itu memang elegan ya, dikonsepkan di mana bentuk posisi nama sebuah ditempatkan ya pada posisi di mana tempatnya itu tepat teman-teman. Ya gitu. Nah, coba kalau pakai bahasa Indonesia, bambu rogo mongso, bambu penyabut nyawa. Lari teman-teman. Widih, ngeri amat Kang bambu penyabut nyawa nih. Pengen tahu nggak bambu penyabut nyawa? Bambu rogo mongso. Ya, masalah ini. Ini apa Kang? Bambu apa? Penyangga bumi. Wah, ya, bambu apa? Penyangga bumi. Waduh, ya jadi kayak ngeri gitu ya kalau bahasa Indonesia namanya ya. Yin Uang. Yin Uangnya Kang. Ya, bambu yin uang. Bambu yin yang oh kamu bambu yin uang. Bambu junjung derajat. Bambu kalau pakai coba bambu kurung tali sukma. Bambu pengurung nyawa. Ngeri ya, bambu pengurung nyawa. Sudah Kang, pokoknya kalau jenengan sudah transfer pasti bambu langsung terkirim. Udah itu aja. Ya, pokoknya semua. Ya, insya Allah semua ya. Ya, semua. Bahkan sudah terkirim, belum transfer, ya ada yang nggak apa-apa. Ya, gitu. Nggak apa-apa. Santai aja teman-teman. Ya, karena di sini saya ingin menjalin tali silaturahmi selalu ya. Ya, oke. Kalau sudah, saya sepil yang terakhir ini ya. Sepil terakhir bambunya. Nih. Bambu kurung, namanya bambu kurung 2 putaran. Ini kurung 2 putaran ya. Bambu kurung 2 putaran sudah ya. Nah itu, nah nanti. Nah oke. Bambu kurung 2 putaran. Dan ini juga ada bambu ya. Dewol, bambu sepunya, bambu tasbihnya. Bambu tasbihnya kemarin sebetulnya mau saya kirim ke panjenengan Kang Mas di hari Jumat yang lalu sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa itu ya, rencana.
Tapi masih saya agem kemarin belum selesai Kang, ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan dengan tasbih itu. Tapi insya Allah tetap saya bagi ke panjenengan. Jenengan WA ulang aja ya Kang, wawa kembali ya, agar tali asi yang ingin saya sampaikan ke panjenengan nanti bisa tersampaikan ya. Biasanya sentuhan-sentuhan, kalau sentuhannya enggak disentuh terkadang seperti itu. Oke lah, sudahlah ya, karena saya mau ke pasar, mau ambil dagangan dulu teman-teman. Tongkat bambu kurung masih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti setelah sholat Jumat ya, insya Allah kita akan ada pembolangan-pembolangan untuk mencari keunikan yang ada di alam. Apapun bentuk dan hasilnya, kita selalu harus dengan cara lakukan dengan rasa bahagia, nikmati dengan rasa syukur. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat Arianto Peduk. Bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan, mohon maaf. Mbah. Mungkin itu saja ya teman-teman. Kita kembali lagi ke sosok Arianto Peduk. Halo, si ganteng, kamu sini dulu, ganteng banget. Bentar lah kan, si ganteng, ya kan, ganteng banget. Masuk dulu ke TikTok aja, pakai dulu belangkonya, pakai dulu. Jauh belum kelihatan mas, si ganteng banget kamu ayah kalah nih, kamu ganteng. Kebalik apa enggak sih? Kebalik lah, pakai belangkonya, tahu? Masa pakai bawang kebalik? Dalang kebalik sih gimana kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantengan mana sama ayah? Ganteng ayah apa ganteng mama? Coba lihat dulu ke kamera enggak? Ganteng banget. Jangan pegang ini, enggak boleh pegang bambu pedok. Pegang bambu pedok. Ini. Cepetan. Pegang bambu pedok, tadi suruh sesepin keris ayah, yang itu malah nggak dipakai keris ayah. Jangan pegang kok, nanti kena tangan. Ganteng nih. Mas, nah itu tadi suruh bawa itu nanti sama bu guru. Bu, ini bu ya, ini saya bawa bambu petuk kayak gitu malah. Nah, yaudah sana ganti baju. Oh iya, Lale. Kan nggak bawa berat apanya mas? Ini bawain aja itu. Kalau segelas bawain aja 2 gelas. Oke ya teman-teman, banyak terima kasih atas kehadirannya. Dan sekali lagi teman-teman, banyak terima kasih. Salam hormat, salam bahagia, salam tali silaturahmi ya. Mungkin itu saja dulu untuk teman-teman ya. Sahabat-sahabat Arianto Peduk, sehat selalu, berkah selalu. Mudah-mudahan pada Jumat hari ini dan seterusnya hari-hari baik selalu menyertai kita ya. Jaga selalu kekuatan kita ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon, senantiasa memohon rahmat dan ridhomu ya Allah. Jagalah keuangan hambamu ya Allah. Jagalah kesehatan hambamu Allah. Jagalah ekonomi hambamu ini ya Allah. Jagalah senantiasa ya Allah kekuatan iman dan takwa di hati hambamu ini ya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.